Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 6 semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar dan beribadah walau di rumah aja. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah memasuki pertemuan 4 belajar bahasa Indonesia bersama Bu Dianti. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa menulis cerpen nantinya, dan insya Allah akan kita bukukan untuk seluruh kelas 6, mulai dari kelas 6A sampai kelas 6E. Semoga Allah meridhoi ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kalian tetap semangat. Oke, anak ibu sekalian, sebelum kita ke tahap menulis cerpen, ibu sudah memperkenalkan beberapa materi kepada kalian seputar cerpen. Nah, apa saja Bu Dianti? Untuk pertemuan 1, 2, dan 3 kita sudah membahas sedikit, yaitu unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen atau unsur-unsur intrinsik. Ayo anak ibu sekalian, apa-apa saja? Masih ingat kan? Yuk, Bu Dianti bantu lagi mengingatkannya. Ya, yang pertama apa? Tema, tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Nah, salah satu unsur yang sudah kita bahas kemarin, Ibu pertemuan keempat ini, Ibu akan membahas khususnya lebih dalam tentang alur. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang alur dalam sebuah cerita, Ibu ingin membahas kembali tugas yang sudah kalian kerjakan dan sudah kalian kirimkan kepada Bu Dianti. Nah, kita lihat ya pekerjaan teman kalian. Baik, nah kita lihat. Untuk yang pertama, Ibu memberikan pertanyaan berdasarkan teks cerpen berjudul Janji Setia dan cerpen antara Senter dan Setan. Tuliskan perbedaan watak tokohnya. Nah, kita harus mengetahui sebenarnya watak tokoh itu apa sih? Ya, watak tokoh itu adalah sifat pelaku di dalam sebuah cerita. Kita harus mengetahui perbedaan di antara keduanya. Nah, teman kalian menuliskan di dalam cerpen Janji Setia, dia menuliskan bukan watak tokoh, tetapi dia menuliskan nama-nama tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, ini harus diperbaiki lagi ya. Oke, yang kedua, berdasarkan teks cerpen berjudul Janji Setia dan antara Senter dan Setan, tuliskan perbedaan latar tempatnya. Nah, kalau latar tempatnya berarti ya tempat terjadinya sebuah cerita. Janji Setia tempatnya sekolah, halaman sekolah, sudut sekolah. Oke, intinya di sekolah ya. Dan antara Senter dan Setan itu latar tempatnya adalah di kampung, sebuah kampung ya. Pohon durian dan kamar. Oke ya, bagus. Yang ketiga, nah ini apa ya? Dia tidak menuliskan apa? Dia tidak menuliskan pertanyaannya. Jadi orang yang membaca catatan si abang atau si kakak tidak akan paham apa yang dimaksud. Dan yang keempat juga sama. Oke, kita lihat ya pekerjaan kalian yang selanjutnya. Oke, nah untuk pertanyaan pertama, dia menjawab, di teks cerpen Janji Setia, tokohnya berwatak pemurung. Sedangkan di teks cerpen antara Senter dan Setan, tokohnya berwatak riang. Alhamdulillah ya. Nah, ini nak yang dikatakan watak tokoh, bukan nama tokoh ya. Yang kedua, dia menjawab latar tempat di teks cerpen Janji Setia itu ada di halaman sekolah. Sedangkan cerpen Senter dan Setan tempatnya adalah di kebun durian. Nah, jelas ya nak perbedaannya. Nah, jadi kalian nanti untuk menulis cerpen, kalian boleh memilih tokoh-tokoh yang akan kalian tuliskan di cerita kalian
Kalian boleh pilih juga watak, terserah kalian. Yang penting harus sesuai dengan tema yang akan kalian angkat nantinya. Dan latarnya juga terserah kalian, ya. Pastinya yang harus sesuai dengan cerita kalian. Oke, yang ketiga, dari kedua teks cerpen tersebut, pada teks manakah yang ditemukan dialog? Nah, di mana, Nak? Ya, di teks cerpen antara Senter dan Setan. Nah, anak ibu sekalian, dari sini sudah menunjukkan bahwa nanti kalian menulis cerpen, boleh kalian menuliskan dialog, boleh juga kalian tidak menuliskan dialog. Dan yang keempat, itu adalah dari kedua teks cerpen tersebut, cerpen manakah yang kamu sukai? Tuliskan alasanmu. Nah, yang dia sukai itu adalah cerpen antara Senter dan Setan karena cerpen tersebut ada humornya. Nah, ibu sekalian, kalau kalian tertarik dengan cerpen yang lucu-lucu, nah kalian boleh nanti menulisnya cerpen yang lucu-lucu. Oke, kita next. Nah, untuk pertanyaan pertama, teman kalian menulis janji setia, Tina, love, Juli, bintang, Rika, bulat-bulat, Yanti, segitiga. Ibu nggak tahu maksudnya apa. Antara Senter dan Setan, Ridwan pemberani, Ferry penakut. Nah, khusus untuk cerpen di janji setia, lihat, perhatikan anak ibu, dia tidak menyebutkan nama. Nah, dia menyebutkan tokohnya itu adalah aku. Nah, jadi nanti anak ibu sekalian, kalian boleh bercerita dari sudut pandang kalian dengan mengatakan aku. Tidak harus punya nama ya, terserah. Oke, nah, artinya apa? Ini ibu yakin dia bingung untuk menuliskan watak, makanya dia menuliskan simbol-simbol ya di masing-masing tokoh. Oke, yang kedua, janji setia di sekolah antara Senter dan Setan di pohon durian. Sebenarnya bukan di pohon duriannya ya nak tempatnya, tapi di bawah pohon durian ya, bukan di pohon duriannya. Oke, yang ketiga, dialog. Ya benar, antara Senter dan Setan. Dan yang keempat, dia menyukai cerpen janji setia karena saya ingin selalu bersama teman saya. Wah, berarti kita udah tahu nih kalian kecenderungannya suka suka dengan cerita yang bagaimana begitu ya. Ada yang suka humor. Nah, ini ada yang suka sedih-sedih. Nah, kalian nanti juga bisa nak ya, kalian boleh tulis ada lucu-lucunya atau sedih-sedihnya, tak apa-apa ya. Oke, itu dulu ya untuk pembahasan tugas kalian. Nah, sebelumnya Ibu mau berterima kasih nih sama kalian yang sudah mengirimkan tugas tepat waktu. Ibu ucapkan terima kasih ya. Dan bagi yang belum mengirimkan tugasnya tepat waktu, tetap semangat ya. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar. Oke? Oke, nah kita sekarang lanjut ke materi kita yang keempat. Materi kita. Sebelum kita lanjut ke materi, pastikan kalian membuka cerpen yang berjudul Janji Setia yang berada dalam pakar kalian ya. Nah, anak ibu sekalian, seperti yang sudah ibu katakan, kita hari ini ingin lebih lanjut membahas tentang alur. Alur adalah jalan sebuah cerita. Nah, nanti kita akan menuliskan cerpen, kita harus tahu ya nak, alur itu bagaimana. Nah, di dalam sebuah alur atau jalan cerita itu harus kita ketahui tahap-tahapannya. Secara umum, tahapannya itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tahap pengenalan, yang kedua, tahap munculnya konflik atau masalah, dan yang ketiga, tahap penyelesaian. Dalam cerpen Janji Setia, kita perhatikan bahwa pada tahap pengenalan, penulis pertama sekali mengenalkan tokoh aku sebagai tokoh utama, dibarengi dengan kondisinya yang selalu dibayangi akan perpisahan dengan sahabatnya. Kalian coba lihat pada paragraf pertama ya. Dan kemudian masuklah ke tahap kedua, yaitu tahap munculnya konflik. Apa yang menjadi konflik atau masalah dari cerpen Janji Setia? Ada yang tahu? Ya, benar.
Toko aku takut akan berpisah dengan sahabat baiknya, sehingga puncak masalahnya muncul ketika mereka bertemu dan berkumpul di sudut sekolah. Keadaan tidak biasa terjadi, semua dia membisu. Sehingga sampailah pada penyelesaian, yakni mereka menyadari perpisahan akan pasti terjadi. Dan untuk menjaga pertemanan mereka tetap terjaga, mereka mengukir janji setia dan menjaga persahabatan. Itulah tahapan alur pada cerita janji setia. Baik anak-anak ibu, paham kan dengan tahapan alur ini? Pastinya ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Bu Dianti sudah memberikan cerpen berjudul Si Pengganggu di pakar kalian. Nah, ambillah cerpen tersebut ya untuk kalian baca, dan nanti Ibu akan membacakan untuk kalian dan simak baik-baik ya. Setelah ini Bu Dianti akan memberikan pertanyaan. Selamat mendengarkan. Si Pengganggu oleh Yunita Chandra S atau Nita Chandra. Mona suka belajar berkelompok. Ia punya teman-teman yang menyenangkan dalam kelompok belajarnya. Ada Abe yang konyol, si kembar Wulan dan Ajeng yang pintar, serta Agung yang pendiam tapi paling rajin mencatat. Seminggu sekali mereka bergantian berkunjung ke rumah salah satu teman. Di sana mereka membahas tugas yang diberikan guru atau mengerjakan pekerjaan rumah bersama. Mona senang karena tugas menjadi lebih ringan dikerjakan. Apalagi ada si kembar yang pintar dan tak pelit membagi ilmu. Biasanya setelah belajar, mereka bermain-main di luar rumah. Tetapi ada satu hal yang dihindari Mona selama belajar berkelompok. Mona, besok sore kita belajar di rumahmu ya? Tanya Wulan dan Ajeng di sekolah. Wah, jangan deh, di rumah kalian saja, tolak Mona. Rumahku sedang diperbaiki atapnya, jadi berisik. Selalu saja ada alasan Mona menolak kalau teman-teman ingin belajar di rumahnya. Mulai dari acara arisan ibu, pembantu pulang kampung, sampai rumah yang sedang diperbaiki. Rumahmu belum selesai dibetulkan, Mon? Lama sekali ya? Tanya Ajeng heran. Mona tersenyum kikuk. Sebenarnya dinding rumah Mona cuma diplester sedikit. Atap yang bocor juga sudah lama dikerjakan Pak Gondo. Mona enggan menerima tamu di rumah karena Didit, adik semata wayangnya. Didit selalu mondar-mandir saat Mona dan teman-temannya belajar, mengoceh keras-keras, membolak-balik halaman buku yang sedang dipakai belajar, bahkan menumpahkan air jeruk ke atas lembar tugas sehingga teman-temannya harus menulis ulang semuanya. Benar-benar melelahkan. Sejak itu, Mona selalu menghindar jika jatah belajar kelompok di rumahnya tiba. Ia merasa sangat terganggu dengan ulah adiknya. Enggak apa-apa, Mon. Kita belajar di rumahmu saja. Sela Agung, si pendiam, ikut bicara. Sudah lama kan kita enggak ke rumahmu? Enggak, giliranku minggu depan saja. Gimana? Mungkin rumahku sudah beres, kata Mona. Lagi-lagi dia berbohong. Dalam hati, ia sibuk memikirkan alasan yang akan ia gunakan untuk menghindar lagi. Sore itu Mona pulang dengan wajah tak bersemangat. Ibu yang melihatnya heran karena biasanya Mona selalu ceria pulang dari belajar kelompok. Ada apa, Mona? Tugas-tugasmu belum selesai, sapa ibu. Mona menggelengkan kepalanya. Ia dan teman-temannya tadi asyik mengerjakan tugas sambil bercanda dan makan kue buatan ibu si kembar. Tetapi Mona malah iri karena hal itu tidak bakal terjadi bila belajar kelompok diadakan di rumahnya. Didit pasti akan mengacaukan. Setelah didesak ibu, akhirnya Mona menceritakan hal yang mengganggu hatinya. Ibu pun tersenyum maklum. Didit memang anak yang sangat aktif. Tak heran banyak orang kerepotan meladeninya. Jadi Mona harus bagaimana nih, Bu? Mona memandang ibu. Ibu berpikir sejenak, lalu memandang Mona dengan mimik jenaka. Kita buat rencana yuk. Rencana?
Rencana apa? Mona tak mengerti. Ibu tanya, biasanya kalau Mona akan ulangan, apa yang akan Mona lakukan? Ya belajar dong, jawab Mona. Apa saja yang Mona siapkan untuk belajar? Itu tuh yang sering Mona buat di kertas yang dilipat-lipat. Oh, itu. Mona membuat rangkuman bahan pelajaran yang akan diujukan besok. Mona memang rajin menulis lagi ringkasan pelajaran di atas lipatan kertas. Cara itu membantunya menghafal inti pelajaran lebih cepat. Nah, bagaimana kalau sebelum belajar kelompok di rumah kita, Mona juga membuat rencana? Kata ibu. Mona bingung. Apa hubungannya membuat rangkuman dengan masalah Didit? Anggap saja Didit itu ujian belajar kalian, lanjut ibu. Sebelum waktu itu tiba, kita persiapkan segala sesuatu supaya Didit tak mengganggu kalian belajar. Misalnya, bagaimana kalau kalian belajar di teras belakang yang luas, jauh dari makanan dan minuman supaya tidak ada yang mengotori pekerjaan kalian. Buku-buku lama dikeluarkan untuk dibuka-buka Didit. Jangan lupa sediakan alat tulis khusus buat adikmu itu. Juga kertas-kertas bekas. Nanti kalian bergiliran menjaga Didit sambil mengajaknya menggambar dan bercerita. Kalau dikerjakan bersama-sama, pasti tidak merepotkan. Sebenarnya Didit hanya ikut belajar kok. Mona sampai terpana mendengar kata-kata ibu yang panjang itu. Tetapi ia juga kagum karena ide itu kedengarannya bagus. Esoknya Mona menyampaikan pada teman-temannya rencana belajar kelompok di rumahnya minggu depan. Ditambah strategi menangani Didit. Ternyata semua temannya menyambut seru ide itu. Gampang deh, Mon, kata Abe sok dewasa. Adikku kan 2, jadi aku sudah biasa main sama anak kecil. Iya, Mon, aku senang kita bergantian menjaga Didit. Kembar mengangguk kompak. Saat hari itu tiba, Mona merasa sangat senang karena semua berjalan lancar. Meski Didit terkadang masih rewel meminta perhatiannya, tetapi berkat persiapan yang sudah ia dan teman-temannya lakukan, akhirnya Didit lebih banyak duduk manis di sebelah mereka. Hasilnya, tak hanya tugas-tugas sekolah yang selesai, tetapi juga berlembar-lembar hasil coretan krayon Didit dan puluhan bentuk origami berserakan. Asyik deh, Mon, belajar di rumahmu bisa sekalian belajar punya adik, kata Agung sambil tertawa. Mona tersenyum lebar. Wah, ternyata untuk belajar kelompok saja butuh strategi. Tamat.